Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, rekan guru, bunda Pak semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Syifa Listia Prihatin, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 857632293. Video ini saya buat untuk memenuhi pertanyaan diskusi pada sesi 4 mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAUD. Pada sesi sebelumnya, di sesi 3 tugas 1, saya telah membuat rancangan media pembelajaran dengan tema Aku Sayang Bumi, yaitu media flipchart. Berikut media pembelajaran yang sudah saya buat. Karena ini menggunakan kamera dekat, teman-teman, jadi untuk gambar lebih jelasnya nanti saya akan taruh di sini. Bagaimana sih cara membuat media ini? Teman-teman gampang banget cara membuatnya. Teman-teman cukup siapkan alat dan bahan. Yang pertama alat-alatnya yaitu kertas yang untuk digunakan sebagai medianya. Di sini saya menggunakan kertas asturo. Teman-teman bebas menggunakan kertas apapun. Bisa lebih kecil ukurannya seperti kertas HVS, kertas A4, bebas. Ataupun sejenis kertas bekas seperti bekas pembelajaran, bekas fotokopian di lembaga teman-teman yang sudah tidak terpakai untuk memanfaatkan, meminimalisir sampah ataupun di balik kalender bekas gitu yang putih itu teman-teman bisa gunakan sebaik mungkin gitu. Yang kedua ada pensil, 3 penghapus, 4 spidol, 5 alat pewarna yaitu krayon. Nah, untuk bahannya sendiri teman-teman harus mempersiapkan materi apa yang mau disampaikan melalui media flipchart ini. Untuk saya sendiri, dengan tema Aku Sayang Bumi, saya mengambil subtema lingkungan, subtema sampah, dengan materi jenis-jenis sampah. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang terlintas di benak teman-teman, di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Aku Sayang Bumi? Tentunya banyak orang berpendapat, dan saya sendiri tentunya, ketika mendengar kata Aku Sayang Bumi adalah bagaimana cara menyayangi bumi itu sendiri dan bagaimana bentuk menyayangi bumi itu sendiri gitu. Dan banyak orang berpikir juga cara menyayangi bumi ya dengan cara menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita gitu, lingkungan tempat tinggal kita, supaya alam tetap lestari, bumi tetap bersih seperti itu. Maka dari itu di sini saya mengambil subtema lingkungan dan subtema sampah. Sebagai bahan pertimbangan juga tentang jenis-jenis sampah yang akan saya berikan sebagai materi, saya mempertimbangkan kondisi di lingkungan tempat tinggal saya. Walaupun memang sampah itu dibagi menjadi 4, sampah organik, sampah anorganik, sampah residu, dan sampah B3, namun pada kenyataannya pengelolaan sampah di sekitar lingkungan saya masih belum begitu terorganisir. Maka dari itu saya mengambil 2 jenis sampah saja, sampah organik dan sampah anorganik. Lalu kita cari, apa sih itu sampah organik? Apa itu sampah anorganik? Dari pengertian sampah organik dan anorganik, kita bisa cari contoh sampah-sampahnya yang kemudian dapat kita gambar di media flipchart agar anak-anak juga lebih tertarik dengan media pembelajaran yang kita buat melalui gambar tersebut. Pemilihan warna, pemilihan contohnya, bentuknya, itu juga sangat berpengaruh pada ketertarikan dari anak didik kita. Berikut contoh dari media pembelajaran saya. Di sini saya buat ada 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Biasanya untuk sampah organik sendiri itu disimbolkan dengan warna hijau pada tempat sampahnya, sedangkan untuk sampah anorganik sendiri itu berwarna kuning. Karena di sini dasar kertas saya juga sudah warna kuning, jadi saya tidak perlu mewarnai gitu. Kemudian di atasnya kita juga bisa menambahkan gambar-gambar contoh sampah yang tadi kita sudah cari terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah cari nih, ada 2 jenis sampah yang mau kita paparkan materinya, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Kita bisa gambar di situ dengan gambar yang menarik ya teman-teman, karena supaya anak-anak juga langsung tertarik nih sama media pembelajaran kita dan supaya lebih interaktif. Di sini ada sisa apel, sisa semangka, sisa lauk ikan, dan juga ada daun
baik daun yang masih warna hijau maupun daun yang sudah kering berwarna coklat seperti itu. Nah, dari gambar-gambar di sini penggunaan warna yang menarik juga, anak-anak biasanya langsung interaktif. Oh iya, itu ada gambar apel, itu ada gambar semangka, tanpa kita beritahu sebelumnya gitu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa hewan dan tumbuhan. Kemudian sampah anorganik. Anorganik di sini ada contohnya. Oh, ada kaleng bekas, ada botol kaca, ada botol bekas minuman atau bekas kecap, dan juga ada botol plastik. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa benda-benda ini itu termasuk sampah, tapi tidak bisa membusuk seperti benda-benda yang ada di sebelahnya gitu. Bisa nantinya kita berikan pertanyaan pemantik kepada anak didik kita untuk berdiskusi bersama. Jadi perbedaan antara sampah organik maupun sampah anorganik itu apa gitu. Nah, harapannya adalah ketika kita sudah belajar mengenai sampah-sampah ini, anak-anak itu tahu bahwa selain kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita juga tidak boleh menaruh sampah ke tempat sampah secara sembarangan, karena mereka sudah bisa mengetahui, sudah belajar jenis-jenis sampah gitu. Nah, selain menaruh sampah ke tempat sampahnya, untuk sampah anorganik sendiri bisa kita berikan pengetahuan kepada anak didik kita bahwa sampah anorganik itu bisa kita gunakan kembali beberapanya. Seperti misal berbagai botol plastik, berbagai gelas plastik bisa kita jadikan alat permainan edukatif di lembaga kita masing-masing gitu. Kemudian untuk beberapa toples, kaca maupun plastik itu bisa kita manfaatkan untuk tempat penyimpanan barang maupun hal-hal lainnya gitu. Seperti misal anak-anak di rumah punya kelereng, mainan kelereng. Nah, untuk membeli tempat baru itu kan akan menimbulkan sampah kembali. Nah, kita bisa memanfaatkan botol plastik itu, botol kaca itu, supaya anak juga belajar bagaimana cara mengelola sampah dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle secara sederhana. Harapannya adalah setelah anak belajar materi ini, anak semakin sadar untuk menjaga kebersihan lingkungannya melalui sampah gitu. Alasan saya mengapa menggunakan media flipchart ini karena media flipchart merupakan media yang cukup mudah untuk dibuat, kemudian juga cukup mudah untuk diterapkan kepada anak-anak gitu, dan anak-anak tentunya akan semangat untuk belajar mengetahui selain menggunakan lembar kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.